Halo, pada kesempatan kali ini saya akan ceritakan pengalaman seorang pengguna selama menggunakan fitur GoRide dari Gojek. Sebut saja nama pengguna ini adalah Seno. Seno merupakan seorang pegawai swasta berusia 25 tahun dan telah menggunakan fitur GoRide ini selama kurang lebih 8 tahun atau semenjak beliau berada di bangku SMA. Apa hal yang menjadi kendala beliau dalam mobilisasi sebelum mengenal adanya GoRide ini? Yang menjadi kendala beliau dalam bermobilisasi sebelum kenal GoRide ini yaitu karena beliau tidak memiliki motor, jadi kemana-mana harus menggunakan transportasi umum yang dimana kadang tidak bisa langsung sampai ke tujuan yang kita inginkan. Misal kita dari titik A ke titik C, karena angkutan umum tidak langsung berhenti ke titik C, jadi angkutan umum harus berhenti di titik B lebih dahulu, baru kita melanjutkan perjalanan ke titik C. Pertama kali beliau menyadari akan adanya GoRide ini melalui iklan dan orang-orang di sekitar beliau. Jadi awal mulanya tuh beliau mengasosiasikan Gojek ya GoRide itu sendiri gitu, aplikasi riding sharing gitu. Lalu beliau tidak memiliki pertimbangan sih dalam menggunakan GoRide ini, karena beliau hanya memiliki satu aplikasi yaitu Gojek itu sendiri, dan kalau harus pun menambah aplikasi yang lainnya seperti Grab, Maxim atau InDrive itu akan menghabiskan memori, mengambil memori lebih dari HP gitu. Lalu terkait pemesanan, beliau beranggapan bahwa beliau mengatakan lebih tepatnya bahwa Maps di GoRide ini tidak bisa mendeteksi penutupan jalan dan jalan satu arah pada jam-jam tertentu. Jadi beliau ini melihat di Maps bahwa driver dekat dengan kita ya misal 50 meter, tapi ternyata driver sampai untuk menyebut kita tuh lebih lama dikarenakan adanya penutupan jalan atau jalur satu arah pada jam-jam tertentu. Kemudian kita lanjut ke pembayaran. Terkait dengan pembayaran, beliau tidak menemukan kendala. Beliau merasa pembayaran yang disediakan oleh GoRide itu sudah sangat praktis. Beliau tidak masalah jika harus mengisi GoPay yang dimana merupakan fitur dari Gojek itu sendiri untuk melakukan pembayaran melalui top up dari bank digital atau lainnya gitu. Lalu terkait dengan perjalanan, berarti ya sekarang perjalanan, kendala yang dialami beliau itu beliau pernah mendapati bahwa kecepatan driver mengendarai motor itu kurang
suatu hal yang membuat kurang nyaman lah. Feedback dari beliau untuk GoRide itu, beliau dapati berdasarkan cerita yang beliau dengar dari driver, yang dimana menurut beliau itu sebaiknya sistem dari GoRide itu disederhanakan gitu. Jadi misalnya driver itu akan, jadi sistemnya tuh driver akan mendapatkan penumpang yang terdekat dan penumpang akan mendapatkan driver terdekat gitu. Jadi tidak ada istilahnya pelanggan prioritas gitu ya. Itu sih yang bisa saya ceritakan terkait pengalaman pengguna fitur GoRide dari Gojek. Terima kasih telah mendengarkan dan menyimak cerita saya. Selamat siang.